warahmatullahi wabarakatuh. Wah, senang sekali ketemu lagi di sesi yang kedua di anniversary webinar. Kebetulan pas banget hari ini adalah Hari Jadi PAO Indonesia yang ketiga. Oke, ada yang mau ngucapin selamat ulang tahun nggak buat kita loh? Terima kasih ulang buat semua yang tahun, udah hadir. Thank you. Dok, ini belum kelihatan nih wajah. Belum kelihatan ya? Panelis kita nih, mana ya? Oke. Terima kasih buat yang udah mengucapkan selamat ulang tahun buat PAO ID yang ketiga. Jadi kami memang berdiri secara official tanggal 14 Februari tahun 2018. Oke. Hari ini nih harusnya sama seperti tadi malam pendaftar seminar kita ada sekitar 100. Mudah-mudahan segera menyusul, mudah-mudahan nggak banyak yang lagi ketiduran bobo siang ya. Takutnya ini kebablas bobo siang nih. Takutnya seperti itu. Nah, terima kasih juga yang bahkan udah ikut 2 kali nih. Saya udah memperhatikan ada beberapa nama yang terima kasih loh kemarin udah ikut. Hari ini juga ikut lagi. Makasih banget. Mudah-mudahan dapat manfaat dan merasa fun juga ya dengan join webinar kita. Nah, untuk sore hari ini webinar kita cita-citanya sih berlangsungnya 15.00 sampai 16.30 waktu Indonesia Barat ya. Tapi ya mungkin agak molor-molor dikit kayak tadi malam soalnya seru banget tuh diskusinya. Dok Adwin terima kasih dari Sister, terima kasih atas kapannya Dok Made, terima kasih banget nih Dok Made salah satu yang juga inspiratif loh ya bagaimana beliau memanage kliniknya. Baik, tadi malam webinar kita ngebahas soal aspek hukum bisnis veteriner. Nah, hari ini, yang sore ini, yang di hari puncak ini, kita akan bahas tentang leadership. Kenapa? Karena dalam sebuah bisnis manapun, kepemimpinan itu penting banget sebenarnya. Bahkan bisa saya katakan, yang lebih menentukan sebuah bisnis bisa maju, atau stuck, atau bahkan mundur, itu adalah leadership. Ya, kita bicara pangsa pasar, bicara macam-macam. Ntar dulu kalau leadersnya nggak kece, susah ya buat bisnisnya bisa maju. Sambil kita tunggu teman-teman kita yang kelihatannya mungkin masih OTW alias masih dalam perjalanan menuju ruang Zoom kita di hari ini, saya mau ingetin lagi bahwa kita akan ada kuis loh. Akan ada kuis. Mbak Anissa, boleh tolong di-share? Saya kebetulan yang di laptop satunya masih belum jadi co-host. Saya nggak bisa share slide-nya untuk tata cara ikut kuisnya. Nah, kuisnya nanti di akhir ya. Pertanyaan kuisnya tentang apa? Tentunya pertanyaan kuisnya tentang yang dibahas oleh panelis kita pada siang hari ini. Jadi tolong disimak baik-baik. Nah, nanti akan ada kuis. Hadiah kuisnya berupa langsung dikirimin, diisiin pulsa handphonenya. Oh, ya. Pemenang pertama, present Kakak Nisa, bukan Shan. Iya. Nah, pemenang pertama nanti akan mendapatkan pulsa Rp200.000, pemenang kedua pulsa Rp100.000, dan pemenang ketiga dapat pulsa Rp50.000. Lumayan ya, ikut webinar pakai kuota, dapat kuota lagi. Dapat kuota lagi. Nanti cara ikut kuisnya juga online kok. Bisa pakai handphone, bisa pakai laptop ya. Gampang, tinggal masuk ke Google, pokoknya ke web browser. Google bisa, Internet Explorer bisa, Mozilla juga bisa. Ketik aja join my quiz, JOINMYQUIZ, joinmyquiz.com. Nah, nanti di akhir acara baru akan dikasih tahu nomornya berapa. Jadi jangan sekarang ya, ini saya jelasin dulu aja. Belum sekarang kuisnya. Nanti ada kodenya, lalu akan mulai kita akan ikut kuis. Ya, nanti kuisnya itu cepet-cepetan dan paling benar. Jadi paling cepat dan paling benar. Nanti skornya si kuis online-nya sendiri yang akan mengukur. Yang terpenting, tolong gunakan nama asli ya, supaya nanti kalau menang, bisa langsung cepat kita hubungi dan kita isikan pulsanya. Pemenang pertama Rp200.000, pemenang kedua Rp100.000, dan pemenang Rp50.000. Nah, terima kasih Mbak Nisa. Boleh di stop sharing lagi. Oke, untuk ngebahas tentang leadership hari ini, yang kita undang ini
nggak tanggung loh kalibernya, international. Saya nyebutnya sampai international. Masya Allah, luar biasa. Iya Dok Adwin kemarin belum beruntung menang. Nanti harus cepet ya Dok Adwin. Tetap cepet dan benar ya Dok Adwin. Oke. Beliau ini, gini deh ya, pokoknya kalau saya menggambarkan begini. Kalau kita menginjakan kaki dimanapun di Indonesia Timur, sebut nama Kakak Oci, pasti semua kenal. Saking segitunya terkenalnya loh, luar biasa ya. Jadi beliau ini kebetulan kami berdua sahabatan, gak usah sebut berapa lama ya, Kak Oci ya, ketahuan tuanya kita berapa soalnya jadinya ya. Pokoknya udah lama banget deh gitu, kita sahabatan udah lama banget. Oh yang kemarin menang masih boleh ikut Dok Dinda, silahkan. Kita sahabatan lama banget, alhamdulillah punya sahabat sebaik beliau, selalu juga mensupport saya. Dia ini juga yang meracuni saya dalam banyak hal, racun baik ya, termasuk racun supaya saya ngambil sertifikasi coaching. Nanti teman-teman lihat deh, daftar sertifikasinya beliau, Masya Allah, panjang banget pokoknya. Jadi she's the expert of the most expert. Dan satu lagi, beliau penulis buku ini nih, buku I Am Your Coach. Buku ini itu ditulis, isinya tuh dalam banget, tapi ditulis dengan dengan cara yang sangat sederhana dan mudah dipahami. Buku ini tuh ngajarin kita kalau kita jadi pemimpin, gimana sih bisa jadi pemimpin yang bisa sebenarnya juga jadi coach buat anak buahnya. Jadi kita memberdayakan anak buah kita. Buat yang tertarik sama buku ini, mohon maaf, 1000 eksemplar pertama tuh habis dalam beberapa minggu doang gitu ya. Jadi sabar ya, harus menunggu cetakan yang kedua. Itu adalah seseorang yang nanti kelihatan ya wajahnya pakai jilbab, warnanya juga jilbabnya warna gelap, jilbabnya ada corak Makassarnya, kece banget. Beliau ini tinggalnya di Makassar, jadi beliau join dari Makassar dan pasti lipstik cetar tidak boleh ketinggalan. So kita beruntung sekali dapat beliau. Panelis kedua, nggak kalah kece. Panelis kedua ini dokter hewan yang arek Surabaya yang terdampar di Jakarta Timur gara-gara cinta. Gara-gara cinta, beliau seorang dokter, punya suami juga seorang dokter, tapi dokter manusia. Cuman ada kesamaannya. Pasien mereka dua-duanya sama-sama pasien yang nggak bisa ngomong. Yang satu dokter hewan, pasiennya hewan-hewan lucu-lucu, yang satu dokter ahli forensik manusia. Jadi pasiennya udah nggak ngomong juga. Nah, satu hal yang saya kagumin ya dari beliau ini, waktu saya baru kenal beliau adalah semangat belajarnya gede banget. Kemudian dorongannya untuk tumbuh itu sangat besar. Jadi saya pikir kenapa saya ajak beliau jadi panelis hari ini, karena bagi saya beliau salah satu contoh di mana mulai dari awalnya praktek sendiri, self-employed gitu ya, jalan sendiri, kemudian bertumbuh, kemudian punya kesadaran, wow, saya harus belajar leadership ya ternyata gitu, karena saya jadi sekarang jadi harus memimpin, tidak hanya memimpin bisnis, tapi juga memimpin banyak orang. Tolong dong, kasih tepuk tangan virtual yang meriah untuk dua orang panelis kita, Ibu Fauzia Zulfitri alias Ibu Oci dan Dr. Cindy. Apa kabar Ibu berdua yang kece-kece? Kabar baik, Mbak Ena. Terima kasih banget loh sudah menyediakan waktunya. Kabar baik, Bu Ena. Thank you Dok Cindy, terima kasih banget sudah menyediakan waktunya untuk join dengan kita di hari yang sangat berbahagia ini, pas banget hari ulang tahunnya Pak Wedi yang ketiga. Hari ini tuh kita mau bahas soal leadership nih ya. Jadi Kakak Oci, aku nanya sama Kakak Oci dulu sebelum aku mempersilahkan panggungnya untuk Kakak Oci mulai sharing pada kita. Teman-teman perlu menyiapkan hati dan batin seperti apa nih ngomong leadership nih hari ini Kakak Oci. Oke, kayaknya hari ini harus menyiapkan hati yang lapang ya, karena mengurus orang itu ternyata bisa bikin rambut berdiri ya, bukan cuman ngurusin budget dan lain-lain, tapi ternyata ngurus orang itu juga ternyata tantangannya jauh lebih besar. Jadi tolong siapkan hati Anda seluas-luasnya hari ini. Thank you Kakak Oci. Dok Cindy, kalau dari Dok Cindy sendiri apa nih ekspektasinya yang kita mau yang Dok Cindy ingin teman-teman yang hadir hari ini bisa bawa pulang lah gitu ya sebagai pembelajaran buat kita sama-sama nih Dok Cindy. Dok Cindy? Halo? Iya.
ke-mute kayaknya. Oke, sebentar. Nah. Udah ya? Ya. Oke. Kalau kami dokter hewan sudah pasti sehari-hari dapat tantangan yaitu gimana caranya membuat teamwork yang solid. Dan ini betul kata Kak Oci, nggak mudah. Jadi yang saya harapkan, mungkin mewakili harapan juga banyak set yang lain, bagaimana supaya kami bisa mendapat tim yang solid, yang bisa bertahan lama, yang nanti bisa nggak turnovernya tinggi seperti itu. Oke, baik. Nah, terima kasih nih. Semoga harapan ini juga saya yakin terwakili juga oleh teman-teman. Jadi kita akan bertiga dan teman-teman seperti biasa kalau punya pertanyaan boleh ya langsung diketik di chat room. Kami juga berterima kasih sama teman-teman yang udah nitip pertanyaan di form registrasi yang tentunya akan saya udah kita sampaikan juga kepada panelis kita untuk dibahas dan saya akan pop juga dalam proses kita. Kakak Oci, let's start the business on. The stage is yours. Thank you so much. Tepuk tangan buat Kak Oci. Ya, baik. Terima kasih Kak Ena. Ini waktu saya berapa jam? 15 menit aja kan? Gimana? Soalnya kebiasaan kalau udah dikasih panggung nggak bisa berhenti ngomong ya. Kita mengalir aja. Nanti saya juga sambil kita berjalan akan popping. Saya dan Dok Cindy akan popping questions in any slides that you talking about ya. Boleh ya? Sip. Baik. Oke. Terima kasih Kak Ena. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat pagi ya. Oke. Nah, jadi saya ucapkan terima kasih banyak kepada Pau ID dan tim di belakang layar yang sudah mendukung saya, mengundang saya hari ini ya. Dan alhamdulillah kita semua diberikan kesehatan untuk hadir hari ini dan berdasarkan diskusi yang cukup panjang juga dengan Bu Ena waktu itu kita ngebahas topik apa yang sebaiknya dibawakan di sesi kita kali ini dan Bu Ena meminta saya untuk berbicara di area yang memang saya biasa lakukan, sudah saya jalankan dan memang sudah pernah saya lewati sebelumnya ya. Jadi saya mohon izin untuk sharing screen, nanti teman-teman silahkan berinteraksi bisa lewat chat box, bisa juga nanti langsung raise hand ya Kak Ena ya. Jadi silahkan kita feel free aja. Saya tahu Anda juga sedang mungkin sedang sibuk di klinik masing-masing, sedang ada yang dikerjakan, sedang ada yang sedang ada aktivitas di rumah juga barangkali. Jadi kita santai aja dan kita akan segera mulai sesinya. Saya izin sharing screen karena hari ini saya kebagian berbicara tentang self leadership ya. Sesuatu yang memang saya senang banget untuk ngomongin hal ini ya. Karena apa? Karena saya juga memulai karir saya dari bawah, dari posisi staff sampai dengan ke level direksi. Dalam waktu kurang lebih sekitar 17 tahun saya berkarir. Kemudian di ujung karir saya setelah 17 tahun itu saya kemudian pindah kuadran membangun bisnis sendiri. Dan bisnisnya baru berdiri selama kurang lebih 4 tahun. Kenalan dulu, nama saya Fauzia Zulfitri, biasa dipanggil Oci, silahkan panggil dengan nama panggilan saya aja. Teman-teman nanti boleh panggil saya dengan nama Oci aja. Area expertise saya itu lebih banyak di strategic management, leadership, human capital, karena memang 3/4 dari karir saya itu saya habiskan di human capital dan 1/4-nya lagi saya sudah masuk di level manajemen sejak saya ditunjuk menjadi GM operation di Trans Studio Theme Park Makassar dan kemudian jabatan saya yang terakhir adalah direktur di grup hospitality Bosowa Group membawahi 5 hotel milik Bosowa waktu itu. Jadi saya pernah menghandle orang mulai dari 2 orang sampai dengan hampir 1.000 orang ya waktu saya pegang grup hotel. 20 tahun pengalaman di dunia SDM itu dan juga di level manajemen diikuti juga dengan beberapa sertifikasi yang saya ambil. Saya sama-sama sekolah coaching dengan Kak Ena di Loop. Kemudian ini yang lain-lain beberapa lah yang saya pakai untuk melengkapi pekerjaan saya saat ini. Tapi kalau saya ditanya saya kerjanya apa? Pekerjaan utama saya adalah coach, trainer, mentor, facilitator, trainer juga ya untuk klien-klien saya. Kalau di rumah banyak
Di rumah saya ibu dari 4 anak dan 4 anak bulu. Saya punya 4 anak kucing ya, 2 mixed dom, 2-nya lagi itu Persia, dan saya punya juga 4 ya kucing kampung yang seliweran numpang makan di rumah saya. Jadi kurang lebih ada 8 kucing yang ikut meramaikan rumah saya ya saat ini. Oke. Tadi Kak Ena sempat menyebutkan tentang buku saya, dan memang saya baru launching buku saya ini di Januari ya, dan alhamdulillah 1000 cetakan sudah habis di bulan Januari dan sekarang sedang masuk dalam periode cetakan kedua. Buku ini lebih banyak berisi tentang menjadi coach untuk tim ya, di mana dasarnya itu adalah cinta dan penghargaan. Jadi leadership yang saya sharing di dalam buku ini dan juga memang saya jalankan dan selalu saya tularkan kepada banyak orang adalah kepemimpinan yang berbasiskan kepada cinta dan penghargaan, love and appreciation to others, yang betul-betul kalau kita lihat di sepanjang zaman, hal itu adalah hal yang tidak pernah bisa semua orang kayaknya butuh 2 hal itu, butuh dicintai dan butuh dihargai ya. Siapapun siapapun jabatannya, mau apapun levelnya, dia pasti akan membutuhkan 2 hal itu. Tapi kita tidak akan banyak berbicara ke situ karena saya akan lebih banyak membahas dulu tentang self leadership ya. Nanti Kak Ena jump in aja ya kalau nanti ada yang mau langsung ditanyain, teman-teman juga saya persilahkan ya. Nah, jadi saya membuka sesi saya ini dengan quote ini. Be the kind of leader you would like to follow. Ya. Jadi jangan sampai kita jadi seorang leader yang kita sendiri mau ngikutin diri kita juga kita nggak mau gitu. Ya. Kenapa saya bilang begini? Karena di sepanjang perjalanan karir saya selama kurang lebih 17 tahun dalam korporasi, saya ketemu banyak sekali pemimpin. Ya. Ada pemimpin yang membuat saya sangat nyaman, merasa diberdayakan, merasa bisa fulfill semua potensi terbaik dalam diri saya, membuat saya betah, membuat saya bersedia untuk melakukan apa saja untuk atasan saya itu. Dan ada juga saya punya atasan yang saya merasa saya bukannya diberdayakan, tapi diperdayakan. Ya. Bukan berdaya, tapi saya merasa seperti saya dimanfaatkan gitu. Saya merasa saya tidak dihargai, saya merasa saya hanya dipergunakan saja tenaga saya, tapi tidak ada apresiasi. Sehingga ujung-ujungnya saya tidak merasa melekat kepada organisasi, tidak nyaman, dan sebisa mungkin kalau ada exit ada tempat lain yang lebih baik untuk saya pasti akan lebih gampang pindah gitu ke organisasi tersebut. Nah, kalau yang saya ceritakan tadi itu teman-teman, kalau diambil sarinya itu adalah engagement ya. Kalau yang dibilang Dok Cindy tadi, pengen nih punya tim yang solid, yang kuat, yang nggak gampang pindah kemana-mana, yang loyal, yang siap berjuang bersama gitu ya, membangun klinik gitu. Dan kalau bisa punya tim yang turnover-nya rendah. Ya. Nah, mengapa turnover tinggi? Itu biasanya terjadi karena faktor utamanya ini 75% ya. Kemudian juga berdasarkan hasil survei dari Gallup, orang lebih banyak keluar itu bukan karena faktor gaji, tapi banyak keluar karena faktor leadership. Leadership dari si atasannya, style leadership atasannya itu mempengaruhi keputusan seseorang untuk keluar dari sebuah organisasi. Itu 75%. Ya. Dan apa yang membuat orang melekat di organisasi, kalau berdasarkan surveinya Gallup, ternyata bukan uang. Yang membuat orang bisa melekat ke dalam organisasi adalah ketika dia respect dan mendapatkan respect dari atasannya. Kemudian ketika dia mendapatkan tempat di mana dia bisa bertumbuh dan berkembang. Kemudian ketika dia berada di tempat di mana sekecil apapun kontribusinya, dia diberikan penghargaan. Ternyata itu, teman-teman, surprisingly itu. Nah, jadi apa pesannya buat kita nih sebagai seorang leader? Ya. Nah, ternyata dalam perjalanan saya memimpin mulai dari 2 sampai dengan kurang lebih 1000 orang, saya melihat seperti ini Kak Ena dan Dok Cindy ya, dan teman-teman yang lain. Ternyata kita tidak akan bisa memimpin orang lain sebelum kita memimpin diri kita sendiri. Dan itu intinya ada di dalam self leadership. Ya. Nah, self leadership itu sebenarnya apa sih? Self leadership itu adalah kemampuan kita untuk bisa mengetahui apa area yang ada di dalam diri kita yang sudah menjadi sebuah kekuatan,
dan apa area yang masih menjadi room for improvement. Saya nggak pernah bilang kelemahan ya, Kak Ena sama Dok Cindy, tapi saya selalu bilangnya adalah room for improvement, di mana kita harus bisa mengatasi hal itu, tidak menjadikannya excuse, tapi bisa mengatasi hal itu. Ya. Nah, self leadership itu di dalamnya dia akan mempengaruhi apa aja. Ya, di dalam self leadership itu ternyata ada self discovery. Kita harus bisa mengetahui siapa diri kita sebenarnya. Kemudian kita bisa memahami apa visi saya ke depan sebagai seorang leader. Kemudian yang ketiga, akan kita tahu apakah kita punya action yang bisa menginspirasi orang lain atau tidak. Seperti itu. Nah, jadi self leadership itu sebenarnya apa? Kalau dilihat dari definisinya sih seperti ini, tapi saya lebih senang definisi yang kedua ya. Self leadership is to serve as a chief captain or CEO of your own life. Artinya self leadership itu adalah sebuah kemampuan di dalam diri kita sebagai seorang individu, sebagai seorang manusia untuk bisa mengendalikan dan mengontrol banyak hal dalam diri kita terlebih dahulu sebelum kita bisa keluar memimpin orang lain. Ya, karena kalau itu aja nggak beres, sama diri sendiri nggak komit, bagaimana bisa komit kepada lebih banyak orang? Kalau sama diri sendiri aja nggak konsisten, bagaimana kita bisa mengajak orang lain untuk bisa konsisten? Mendidik diri untuk bisa disiplin aja nggak bisa, bagaimana kita bisa mendisiplinkan tim? Cuma 2 orang, 4 orang, sampai dengan 18 orang, 20 orang, 100 orang. Kalau Anda tidak punya self-disiplin yang kuat, maka Anda juga tidak akan bisa memimpin orang lain dengan lebih baik. Nah, jadi kata kuncinya sebenarnya adalah di sini, lead yourself first. Ya. Nah, lead yourself first itu sebenarnya apa intinya? Kalau kita cari lagi ya, karena kebetulan saya beragama Islam, jadi memimpin orang lain itu kan amanah besar, tanggung jawab besar. Nah, bagaimana kalau kita memimpin orang lain dengan bekal yang kurang cukup, gitu? Bagaimana kalau kita memimpin banyak orang, tapi kita tidak tahu bagaimana caranya? Nah, bagaimana kita bisa menjalankan amanah itu? Tentu saja harus kita mulai dari diri sendiri, tidak menyalahkan orang lain dan tidak menyalahkan keadaan. Ya. Nah, salah satu teori yang sering sekali juga saya sharing nih Kak Ena ya dan Dok Cindy ketika kita memimpin orang lain, ini pakai punyanya John Maxwell. Ada 5 level dari leadership. Bukunya ada, ini teman-teman juga mungkin kalau udah ada yang pernah baca atau ada yang mau baca, ini 5 level of leadership dari John Maxwell. Level yang paling basic dari seorang pemimpin itu adalah ya, silakan nanti Anda nilai diri Anda ya. Anda kira-kira udah sampai di mana nih ya? Di level pertama itu adalah people follow you because they have to. Jadi saya nurut sama Dokter Cindy ya karena Dokter Cindy yang punya klinik gitu. Saya nurut aja karena dia atasan saya. Saya nggak akan dibayar kalau saya nggak nurut gitu. Karena pattern ini ya, pattern relationship ya. Ya, relationship dan hierarki Ya. Dan juga karena di dalamnya ada faktor ya, saya dibayar, saya butuh pekerjaan ini, jadi ya mau nggak mau saya I have to follow the lead gitu. Nah, bisa dibayangkan kalau orang yang ada di level ini berarti dia cuman ikut aja. Ikut apa kata atasan saya. Nah, kalau dia happy, dia pasti jalanin. Kalau misalnya dia diperlakukan dengan baik ya di perusahaan atau di klinik, di tempat di mana para dokter-dokter ini bekerja. Kalau dia diperlakukan dengan baik, mungkin dia akan stay. Tapi dia stay hanya untuk mengikuti si atasannya aja. Gitu. Tapi kalau dia merasa tidak diperlakukan dengan tidak baik, maka dia akan dengan gampang pindah. Kenapa? Karena di level ini dia hanya mengikut sosok tertentu. Jika sosok tertentu ini tidak sesuai lagi dengan ekspektasinya atau dia sendiri punya ekspektasi lain yang berbeda, maka dia pasti akan cari tempat lain yang buat dia mungkin akan jauh lebih bisa memenuhi kebutuhannya. Itu yang pertama. Nah, yang kedua udah mulai mendingan nih. People follow you because they want to. Yang pertama kan they have to. Yang kedua they want to. Kalau dia sudah sampai di level I want to follow you, berarti there is something inside you yang inspire mereka. Ada sesuatu di dalam diri kita yang sudah cukup menginspirasi mereka untuk bisa ikut kepada Anda dan bisa follow Anda as your team. Contoh misalnya, I will follow Dr. Cindy because I know Dr. Cindy is one of the best in their area. Jadi saya mau belajar ilmunya.
I want to follow Kak Ena karena Kak Ena itu punya banyak keahlian di area ini. I want to follow Kak Ena karena Kak Ena itu ada sebuah kelebihan dalam mendelegasikan kepada orang lain. Jadi saya merasa kalau saya ngikut dia tuh saya tidak seperti orang yang diperintah-perintah, tapi saya tahu saya didelegasikan sesuatu hal yang penting. Contoh begitu. Itu level yang kedua. Nah, silakan nilai diri Anda. Anda sudah ada di mana? Di 1 atau di 2, ya. Nah, kemudian yang ketiga, people follow you because what you have done for the organization. Jadi dia sudah menilai berdasarkan action, ya. Kalau di nomor 2 itu reputation yang dia lihat. Kalau yang di nomor 1 itu position. Dia follow Anda berdasarkan posisi. Level 2 dia follow Anda berdasarkan reputasi, ya. Dan yang nomor 3 itu kepada action, ya. Tapi actionnya itu action kepada organisasi. Ya, jadi misalnya dia lihat Anda mampu mencapai target gitu ya, Anda bisa mengembangkan klinik dari yang tadinya mungkin cuma bisa terima sekian pasien, sekarang udah bisa terima berpuluh-puluh pasien gitu ya, dari services yang mungkin cuma 1-2 services, sekarang servicesnya udah sangat banyak. Dari di garasi rumah sekarang jadi tiga ruko gitu ya Kak Oci. Gitu. Benar sekali gitu ya. Jadi what you have done for the organization itu yang mereka lihat. Jadi this is your action to the organization. What you have done to your business itu yang membuat mereka, oh ya saya mau ngikut Dr. Cindy. Nah, tapi di sini juga masih ada bahayanya Kak Ena dan Dr. Cindy. Begitu dia lihat klinik sebelah yang kelihatannya growing, kemudian punya sepertinya memberikan kesempatan lebih banyak buat dia untuk belajar, bisa jadi dia pindah. Itu kalau di level yang ketiga. Nah, sekarang di level yang keempat. People will follow you because what you have done for them. Apa yang Anda lakukan untuk dia as individual. So if you have 10 people, punya 10 orang dalam tim Anda, apa yang Anda lakukan untuk masing-masing orang ini, ya, saya nggak bilang langsung sama semuanya, tapi apa yang Anda lakukan untuk masing-masing orang ini, itu akan membuat mereka follow Anda. Jadi kalau Anda punya 10 anak buah misalnya, namanya Ani, Budi, Dodi, dan lain-lain. Dodi follow Anda because what you have done for Dodi. Ani follow Anda because what you have done for Ani. Ya, jadi kata kuncinya di sini adalah people development. Bagaimana Anda mendevelop individual di dalam tim Anda. Dari posisi yang paling rendah sekalipun di klinik sampai dengan posisi yang paling tinggi di klinik, kalau Anda mampu menyentuh mereka masing-masing ya dengan pola pendekatan yang membuat dia berkembang, maka dia sampai di level yang keempat ini. Ya. Nah, sekarang di level yang kelima. Di level yang kelima ini itu biasanya orang pindah itu sulit. Kenapa? Karena dia sudah put his heart and soul to the organization because they respect you. Karena dia menghargai Anda as a leader. People follow you because of who you are. Tentang siapa diri Anda. Bukan lagi reputasi. Kalau reputasi kan masih yang di bawah ya, di level 2 itu. Tapi ini sudah jadi jati diri Anda itu yang menginspirasi dia. Mengapa saya mau join ke kliniknya Dr. Cindy? Karena saya melihat sebuah karakter kepemimpinan yang berbeda, yang membuat saya merasa yakin kalau saya ada di organisasinya Dok Cindy, saya tidak akan menjadi orang yang biasa-biasa aja, tapi saya bisa menjadi luar biasa. Karena atasan saya kayak gitu modelnya. Nah, apakah ini tahapan? Yes, ini tahapan. Tapi apakah ada yang bisa langsung loncat? Yes, ada. Ada orang yang bisa langsung loncat ke level 5 jika dia punya kematangan emosi itu udah sangat baik ya, dan dia sendiri juga udah selesai sama dirinya. Tidak ada keinginan untuk diakui secara berlebihan, tidak lagi fokus kepada dirinya, tapi dia fokus kepada orang lain. Dan itu tuh kelihatan dari karisma dirinya. Jadi orang kalau udah sampai di level nomor 5 ini tuh karismanya udah keluar. Yang kalau kata orang bijak, seorang guru yang terbaik itu diamnya pun mengilhami. Jadi orang yang di level ini tuh dia diam aja itu sudah bisa menjadi ilham buat orang lain. Bahasa tubuhnya aja bisa mengilhami dan menginspirasi orang lain untuk menjadi lebih baik. Nah, jadi
Ini sebenarnya semacam self assessment ya. Silakan teman-teman ngecek diri sendiri. Kira-kira orang follow saya di mana ya? Jangan-jangan saya baru sampai di nomor 1 gitu. Tapi syukur-syukur juga kalau Anda sudah ada sampai dengan di nomor 5. Ya, nah ini cuman saya sharing aja kepada teman-teman. Nah, jadi sekarang apa nih yang mesti kita lakukan setelah kita tahu why-nya? Yang tadi why-nya, sekarang what to, ya, what to do. Nah, untuk bisa menguasai diri sendiri, self leadership itu kita harus kan mulai, seperti saya sampaikan tadi, kita mulai dari diri kita sendiri. Nah, 5 hal ini Anda harus clear, sangat-sangat clear. Apa visi saya ketika memimpin orang lain? Kalau Anda belum punya, silahkan Anda duduk, tenang, kemudian pikirkan, apa sih visi saya ketika memimpin orang lain? Bukan memimpin bisnis ya, lain memimpin bisnis dengan memimpin orang lain. Ini memimpin orang lain, bukan memimpin bisnis. Kalau memimpin bisnis banyak faktor finance-nya ada, operation-nya ada, dan lain-lain. This is how you deal with people. Ya, nah, apa visi saya ketika memimpin orang lain? Ya contohnya ya, kalau saya tanya sama Kak Ena visinya apa sih gitu? Kalau saya sih visi saya adalah membantu orang lain bertumbuh dan berkembang, menemukan versi dirinya yang terbaik. Itu visi saya memimpin. Nah, setiap orang pasti punya visi yang lain lagi. Nah, silakan Anda temukan visi itu. Ya. Nah, kemudian yang kedua, values. What is the biggest values that you have? Value itu personal value. Sesuatu yang sangat Anda yakini, penting untuk dimiliki dalam diri Anda, yang kalau tidak ada hal tersebut, berarti itu bukan Anda gitu. Contoh misalnya, contoh values ya, teman-teman nanti bisa browsing lah, values itu apa aja sih jenisnya. Values itu contohnya integrity, ya, integritas, kemudian honesty juga, ya, kemudian respect others itu juga salah satu values. Spiritual, family, adventure, itu banyak. Dan saya ketemu banyak orang ya ketika mengakses personal value itu tidak ada yang sama. Walaupun saya dengan Ena modelnya 11-12 ya sama gitu ya. Tapi bisa jadi value saya yang pertama dengan value-nya Kak Ena itu bisa jadi berbeda. Gitu. Karena value itu adalah sesuatu, clue-nya ya. Value itu sesuatu yang membantu Anda untuk mengambil keputusan penting dan berbahaya di dalam hidup Anda. Ketika Anda berada di persimpangan yang membuat Anda mengambil keputusan, itu adalah value yang ada dalam diri Anda. Ya, contohnya misalnya ya, kalau Anda ada di, misalnya jadi purchasing manager, dulu saya pernah pegang departemen purchasing. Purchasing itu kan departemen yang basah-basah gimana gitu ya, Kak Ena ya, yang banyak bedang cinta gitu. Nah, di situ kan nggak ada yang tahu kalau misalnya ada yang ngasih saya duit atau nganterin sesuatu ke rumah saya gitu, atau memberikan sesuatu tanpa sepengetahuan organisasi, bisa aja. Tapi yang menentukan saya untuk menolak atau menerima, it's my value. And because my value number 1 is integrity, maka apapun itu pasti akan saya tolak. Setempting apapun itu pasti akan saya tolak, karena integrity is number 1. Nah, contoh ini lagi. Menarik nih, Kak Oci. Kadang-kadang ini penting juga nih, karena sebetulnya values itu bukan cuma kita yang merasakan sendiri, tapi orang lain juga bisa menilai dari action kita kan sebenarnya. Cocok. Contoh gini, dokternya nih owner kliniknya selalu bilang sama anak buahnya, kalian tuh harus jujur gitu kan misalnya kan gitu. Terus ada punishment segala gitu kalau ada yang nggak jujur gitu. Tapi begitu ada telepon masuk dari klien, bilang saya nggak ada ya. Nah itu udah nggak konsisten tuh, katanya jujur. Nanti anak gue jadi beneran gak sih bos gue punya value jujur gitu kan ya. Exactly. Dok Cindy tadi bilang apa? Kenapa dok? Benar. Kok Bu Ena bisa tahu sih Bu Ena? Kok tahu? Bu Ena ini kan agak-agak cenayang juga, agak-agak Mama Loren juga. Ya, oke. Jadi value itu tercermin juga dari tindakan. Itulah tadi ya Kak Ena ya. Jadi inspiring action, seseorang yang bisa dibilang tindakannya itu menginspirasi adalah ketika dia lahir dari value. Dan value itu kalau dia sangat kuat menancap dalam diri seseorang, dia akan align dengan tindakannya. Nah, kalau dia belum align dengan tindakannya, berarti value-nya itu namanya istilahnya masih hadijah, hanya di bibir saja Kak, belum jadi sebuah tindakan yang nyata gitu. Ya, jadi value itu ketika dia sudah melekat kuat. Contoh misalnya,
If I say that my value is respecting others, maka perilaku saya juga begitu kepada anak buah. Kalau ada anak buah saya yang bikin salah karena kesalahannya fatal, karena saya value-nya adalah respecting others, saya nggak akan nunjuk-nunjuk mukanya, nggak akan mempermalukan dia, nggak akan gebrak-gebrak meja depan banyak orang, because that is my value. Gitu. Nah, bagaimana orang bisa sampai tumbuh ke value yang seperti itu? Saya kasih clue ya, kata kuncinya, kejam sama diri sendiri. Anda harus kejam sama diri Anda sendiri. Tidak kejam kepada orang lain, tapi Anda kejam kepada diri Anda sendiri untuk mematangkan Anda punya values. Seperti itu. Dan apakah values itu bisa berubah-berubah dalam sepanjang perjalanan hidup? Bisa Kak Ena dan Dok Cindy ya. Bisa karena bisa jadi values kita itu akan ada yang bertambah karena adanya perubahan besar dalam hidup kita. Let's say misalnya, seseorang yang di-assess untuk values ini yang masih single dengan yang udah menikah pasti beda. Ya karena waktu masih single mungkin nggak mikirin keluarga gitu ya, nggak mikirin. Mungkin dia akan memilih money, adventures, ya, tidak memilih yang lain. Tapi begitu dia punya keluarga bisa jadi family is number one, tahu-tahu belajar agama tiba-tiba hijrah gitu ya, naiklah value pertamanya spiritual, money itu udah hilang dari 10 top 10 values-nya. Bisa jadi ketika kita mengalami perubahan yang signifikan dalam hidup kita. Apakah bisa berubah jadi negatif? Bisa juga kalau kita juga mengalami hal yang negatif juga dalam hidup kita, kemudian kita tidak berhasil mengatasinya dan kemudian memegang erat-erat hal tersebut gitu. Itu yang kita mesti hati-hati. Ya, nah oke. Jadi pertama visi yang clear tentang leadership, yang kedua personal values, dan yang ketiga adalah bikin SWOT ke diri sendiri. Anda harus tahu what is your area of strength, what is your area of weakness, what is your area for opportunity, and what is the area that you have to watch out karena dia jadi ancaman buat Anda. Ya. SWOT mungkin kita biasa bikin buat bisnis, tapi kita jarang bikin SWOT analysis untuk diri sendiri. Nah, jadi kalau Anda belum pernah melakukannya, saya sarankan Anda untuk melakukan SWOT analysis ke diri sendiri. Area strength saya itu di mana sih gitu. Kalau area saya udah kuat terus saya apain gitu kan, pertanyaannya begitu. Biasanya kalau kita sudah punya sebuah kekuatan di dalam diri kita, apa yang kita mesti lakukan ya? Kita jagain kan, dijaga, kemudian di-maintain ya, dan diperkuat kalau dia areanya memang sudah kuat ya. Nah, kalau areanya lemah misalnya, saya tidak detil orangnya. Saya tidak tahu bagaimana mengkomunikasikan atau mengartikulasikan pikiran saya kepada anak buah. Di kepala saya udah ada, tapi mau ngomongnya nggak bisa. Saya nggak tahu bagaimana bersikap tegas kepada anak buah, karena saya takut nanti dia kabur kalau saya terlalu tegas. Contoh misalnya begitu. Atau saya nggak tahu nih bagaimana harus mendelegasikan, karena saya ini biasanya ngerjain semuanya sendiri gitu. Apalagi selama ini saya dokter yang praktek sendiri, semuanya saya kerjakan sendiri. Saya nggak percaya nih kalau ngasih sama orang lain, nggak bisa saya delegasiin kepada orang lain. That is your area of weakness. Nah, ayo ngacung siapa yang ngerasa yang biasa begitu. Dok Cindy malah ngacung sendiri. Nah, makanya kan harus dengerin Kak Oci ini Bu, banyak banget itu tadi yang kena nih Bu Ena. Tapi aku sharing dikit nih. Pernah kejadian ya ada dokter hewan lah yang bertanya gitu kan. Dia nanya gini. Gimana ya Bu Ena itu kalau customer tuh selalu ngotot maunya cuma dipegang hewannya sama saya, nggak mau sama anak buah saya. Saya bukannya nggak mau katanya delegasikan ke anak buah saya, tapi pasien tuh ngotot. Kadang-kadang saya jadi sampai nggak bisa libur katanya begitu kan sebagai dokter hewan. Terus saya tanya kan, kalau menurut dokter tuh kalau dari angka 1 sampai 10 gitu ya, berapa sih tingkat kepuasan yang minimal gitu yang diharapkan oleh kalau dia mau kalau kepada dokter tuh berapa sih tingkat kepercayaannya si customer ini terhadap dokter gitu. Misalnya 1 sampai 10 gitu. Dia bilang ya mungkin 8 atau 9 deh Bu Ena. Oke, that's good ya, lumayan tinggi gitu. Terus berarti kan si customer punya standar segitu tuh kan ibaratnya. Terus saya tanya, terhadap anak buah dokter sendiri, dokter punya kalau angka 1 sampai 10 seberapa percaya sama anak buahnya sendiri? Oh, kayaknya baru 5 atau 6 Bu Ena, soalnya begini begitu. Belum pernah kursus ini, belum itu, secara teknis semua disebut-sebut gitu. Saya cuma bilang gini, Dok, kalau dokter percayanya sama anak buahnya cuma baru skala 5 atau 6, gimana dokter bisa berharap customer dokter akan percaya sama anak buah dokter skala 8 atau 9? Jadi harus ditanya dulu gitu loh sebagai pemimpin. Gitu. Harus ditanya dulu kan sebagai pemimpin yang sebetulnya
menanamkan bahwa kita percaya juga gitu loh sama anak buah kita gitu. Nah itu tadi mungkin jangan-jangan ketidakmampuan untuk percaya sama orang lain itu bagian dari SWOT tadi tuh ada di W atau bahkan di T-nya kita, benar nggak Kak Oci? Exactly, ya, ya. Dan kalau kita mau ngulik-ngulik lagi masalah delegasi yang Kak Ena tadi bilang itu ya, oh susah nih, apa customer nggak mau sama saya. Kemudian kita akhirnya memperkuat hal itu dan itu semakin membuat kita nggak mau delegasi. Ya, jadinya nanti ketika Anda punya tim banyak, Anda tetap micromanaging, tetap mau ngurusin semua yang perintilan kecil-kecil gitu ya, tapi Anda nggak mikirin strategi bisnis. Anda nggak mikirin strategi mengelola operasional dengan lebih baik. Anda nggak mikirin strategi untuk mengelola orang dengan lebih baik. Karena Anda fokus kepada yang perintil-perintil tadi. Gitu. Nah, jadi yang mesti kita fokuskan di area ini adalah bagaimana teman-teman bisa self-reflection, menilai kepada diri sendiri, kira-kira saya punya area of strength di mana, my weakness di mana, opportunity buat diri saya itu apa? Opportunity itu contohnya misalnya kayak gini, oh saya senang belajar hal baru, that's opportunity. Saya senang mencoba sesuatu yang tidak pernah saya lakukan sebelumnya, that's opportunity. Yang bisa menjadi threat itu apa? Yang bisa menjadi threat itu adalah kalau misalnya ya kayak tadi, saya kurang percayaan sama orang, ya itu kan bisa jadi ancaman ya. Atau misalnya kita bilang begini, saya kayaknya belum berani lepas bisnis ini kepada orang lain, itu juga bisa jadi area ancaman ya. Nah, jadi teman-teman harus bisa mampu menganalisa itu dulu ke dalam diri sendiri. Kalau kesulitan, Anda bisa cari coach atau cari mentor untuk membantu Anda menelaah hal ini gitu, untuk membantu Anda membuka diri melihat area ini gitu. Kenapa ini penting ya? Karena ini bocoran juga buat teman-teman. Seorang leader itu kalau dia mau komplit, dia harus menguasai 28 kompetensi standar. Kompetensinya itu mulai dari sisi administratif, ya sampai dengan bagaimana dia bisa inspiring others, itu ada kurang lebih 28 kompetensi standar yang harus banyak ya. Banyak, Bo. Jadi langsung mikir, ya ampun. Apa, Bu Ena, Oci boleh nggak sedikit langsung nanya ya? Kan berkaitan, tadi yang Bu Ena bilang, kami ini rata-rata kelemahannya sulit percaya, mendelegasikan sesuatu itu sulit, karena nggak percaya. Mungkin begini sih, Bu Ena, Oci. Kami tuh start dari awal kerjain sendiri semuanya. Terlalu iya, dari semua perintilan kecil-kecil kami semua terbiasa kerjakan sendiri. Nah, untuk gimana ya tipsnya untuk supaya kami berusaha mengurangi ketidakpercayaan itu karena biasa mengerjakan semuanya sendiri gitu. Itu gimana? Ya berarti ada area yang mesti dibenahi di situ. Pertama, kan gini, Anda tuh nggak mungkin ngerjain semuanya sendiri. Udah harus ngakuin itu. Udah harus ngakuin itu dulu. Anda bukan super woman, bukan Superman, bukan Wonder Woman. Wonder Woman aja nggak bisa bertarung sendirian, ya nggak sih? Ya, Avengers aja tuh nggak bisa ngalahin Thanos sendirian. Kan ya mereka harus bersatu semua kan. Jadi kalau teman-teman nonton film Avengers, itu kan ada satu quote-nya tuh yang keren di situ. There is no superhero, but only super team. Ya, jadi kalau Anda masih bilang bahwa saya semuanya ngerjain ini sendiri dari awal, so you see yourself as the own hero, satu-satunya hero yang bisa menyelamatkan bisnis itu. Karena sebenarnya enggak, you need a super team, not a superhero. Sekarang pertanyaannya, kalau Anda belum bisa membuat tim Anda menjadi seperti Anda, maka celahnya itu di mana? Celahnya adalah develop your team to become a mini you, supaya bisa jadi seperti mini Cindy gitu, mini Ena, mini Oci gitu. Dan itu salah satu tugas kita. Tugas kita itu bukan create followers, tugas kita itu create the next leader. Ya, jadi ini saya juga sering gini nih Kak Ena ya, untuk kepada coach-coach saya para pemilik bisnis. Itu tuh mereka sibuk ngurusin bisnisnya sampai semuanya perintilan-perintilan kecil-kecil, sampai nggak liburan, sampai nggak cuti, anaknya juga nggak keurus, kadang-kadang rumah tangga juga jadi nggak beres dan lain-lain. Karena dia pikir bisnis ini tuh nggak bisa jalan tanpa dia gitu. Nah, sekarang pertanyaannya, orang yang direkrut ini tuh mau diapain semuanya kalau Anda semua yang masih ngerjain gitu, Anda semua yang masih kontrol. Nah, terus Anda bilang gini, tapi mereka masih pada nggak bisa, mereka masih pada nggak tahu. Ya dididik dong. Tugas Anda itu untuk mendidik orang. Nah, pertanyaannya lagi, kalau ada yang bilang begini, aduh mereka susah diatur, mereka nggak bisa ini, nggak bisa itu. Saya biasanya balikin lagi begini, yang rekrut dulu siapa?
Nah, jadi hati-hati proses rekrutmen itu jangan cuman karena saya butuh atau karena dia mau gajinya murah. Nah, sama you pay for the apa you pay peanut, you got monkey. Pay for peanut, you got monkey gitu. Jadi kalau mau dapat orang yang bagus ya berarti Anda harus siap. Kalau orang bagus ini pasti banyak pertanyaan, banyak keinginan, banyak harapan. Nggak bisa cuma dibujuk dengan gaji doang, tapi harus dikasih kesempatan untuk bertumbuh, dibiarkan dirinya untuk bisa bereksplorasi. Kalau dia banyak kritik, banyak masukan, banyak feedback, didengarkan dan seterusnya gitu. Nah, hal yang paling melelahkan ya, ini berita buruk dulu kepada semuanya. Hal yang paling melelahkan itu adalah mendidik orang. Paling melelahkan. Dan biasanya kita menganggap itu important but not urgent. Penting tapi nggak mendesak. Penting buat saya mendevelop orang tapi nggak mendesak. Yang lebih mendesak buat saya sekarang ini adalah bisnis, ada klien di depan saya, operasi lebih penting. Nanti belakangan tuh saya ngedevelop orang. Itu yang beli alat USG lebih penting. Itu beli alat darah. Nah, beli alat ini saya sering sekali ketemu begini ya. Saya punya klien, saya belum pernah punya klien vet, klinik hewan. Ya. Tapi klien saya klinik orang, klinik kecantikan atau klinik biasa gitu. Nah, jadi saya biasa bilang begini, kamu mau ngeluarin duit sekian puluh juta gitu untuk beli satu alat gitu ya, bahkan mungkin ada yang sampai hampir ratusan juta, tapi mau bayar training buat karyawan aja, itu kalian nggak berani, padahal bayarin karyawan ini untuk training dengan bayarin si alat ini, itu tuh metersnya sama, karena yang ngejalanin si alat ini adalah si orang-orang ini. Yang membantu Anda memuaskan customer, ya karena customer kan harus puas ya untuk bisa kembali. Yang membantu Anda memuaskan customer itu bukan cuma sekedar alat ini, tapi orang yang mengoperasikannya, orang yang mengajak bicara si customer, orang yang bisa menghandle komplainnya si customer. Ya. Bisnis Anda ini kan bisnis jasa ya, bisnis klinik ini bisnis jasa. Walaupun yang dikelola adalah binatang, tapi kan Anda berhadapan dengan orang, berhadapan dengan pemilik dari si binatang-binatang ini. Nah, pemilik ini kan tentu ingin mendapatkan value dari apa yang dia bayarkan kepada klinik Anda. Value-nya itu bisa dari kualitas dokternya, tapi terutama lagi adalah dari kualitas pelayanan. Dan kualitas pelayanan itu siapa sih yang ngerjain? Yang ngerjain itu adalah manusia. Nah, jadi manusia ini orang yang duduk bersama Anda, membangun, apalagi kalau Anda punya mimpi besar ya, saya pengen punya rumah sakit hewan, saya pengen membangun klinik saya ini bukan cuma sekedar klinik komersil, tapi saya nanti suatu saat pengen punya klinik juga yang gratis gitu. Tapi untuk membiayai yang gratis ini kan tentu saya harus bisa dapat revenue yang tinggi dari si bisnis yang satu ini. Nah, kalau Anda punya mimpi sebesar itu, nggak mungkin Anda kerjakan sendiri. Kalau Anda berpikir Anda bisa ngerjain sendiri, maka korbannya banyak. Biasa rumah tangga jadi korbannya. Biasanya badan Anda jadi korbannya, karena Anda juga sakit, nggak sehat, nggak kuat, nggak sanggup. Atau bisa jadi juga banyak hal yang Anda korbankan, hobi dan lain-lain Anda korbankan. Nah, jadi sekarang teman-teman kalau kita bicara tentang hal ini itu akan jadi sangat luas sekali ya jadinya ya. Tapi yang penting sebenarnya adalah sesudah teman-teman membuat SWOT analysis untuk diri sendiri, silahkan Anda bikin target. Setiap leader itu harus punya target untuk dirinya. Tapi ingat, ini bukan target bisnis, target untuk ngembangin orang. Targetnya misalnya, kalau Dok Cindy sekarang baru punya 2 dokter yang bersama dengan Dokter Cindy, tapi dia gap-nya ini masih jauh misalnya. Kalau Dok Cindy punya standar 8, 9, mereka masih di 6. So, you give yourself a target, orang ini dalam 1 tahun udah harus jadi seperti Dok Cindy. Nah, bagaimana caranya dia bisa dalam setahun bisa jadi seperti Dok Cindy? Jangan dilepas begitu aja, dididik, dilatih, di mentoring, di coaching. Ibaratnya nih, kalau kita mau bikin orang ini berenang gitu ya, jangan diceburin, tapi diajarin dulu caranya, dikasih teorinya, kemudian Anda contohkan, Anda dulu yang nyebur, kasih lihat mereka begini caranya, begini gaya dada, gaya bebas dan seterusnya. Setelah itu kasih mereka pelampungnya, jangan langsung disuruh loncat dulu, kasih dulu pelampungnya, suruh mereka cobain dulu. Apakah ada masa mereka akan bikin kesalahan? Pasti ada. Dalam setiap proses kita mendelegasikan kepada orang lain, you need to give them room for error. Pasti ada. Dan di situ Anda bertugas, kalau Anda anak buah bikin kesalahan, tugas Anda adalah memberdayakan dia kembali, menemukan motivasi dalam dirinya, dan menemukan
lesson learn dalam setiap pembelajaran yang dia dapatkan dari sebuah kesalahan. By the way, itu juga ada di buku saya bahas ya. Nah, jadi intinya sebenarnya adalah ketika mengelola orang, itu tuh kita mengelola bukan cuma sekedar mengelola dia menuju sukses, tapi mengelola dia juga ketika menghadapi banyak kegagalan dalam dirinya. Nah, itu harus menjadi target Anda. Nah, dari target ini harus turun ke strategi. Nah, jadi kalau saya sudah menelaah diri saya, kemudian saya ngecek saya bikin apa yang jadi target saya. Sekarang saya bikin dong strategi saya. Strategi saya 2021 apa nih, gitu ya. Oh, strategi saya bikin 2 training dalam setahun untuk tim saya. 1 training services, 1 training teknis, ya misalnya gitu. Atau dari semua leader-leader saya ini harus saya coaching sebulan sekali ngobrol sama saya 30 menit. Ya, di mana saya bebaskan untuk ngomong, saya biarkan dia untuk menyampaikan ide-ide dan lain-lain tanpa saya potong, tanpa saya atur dan seterusnya gitu. Kemudian saya mentoring lah si calon-calon yang akan menjadi pengganti saya supaya saya kalau pergi liburan enggak on call, enggak ditelepon, enggak disuruh balik kalau lagi libur, lagi cuti gitu, supaya ada yang ngerjain ini ya. Nah, saya dulu ya Kak Ena dan Dok Cindy ketika saya memimpin Trans Studio ya waktu itu ya. Saya ngetes tim saya dengan pergi selama 2 pekan dan saya minta mereka nggak ngehubungin saya sama sekali. Mereka hanya boleh menghubungi saya kalau sesuatu itu mereka tidak sanggup lagi handle. Itu saya ngetes tim saya begitu ya. Jadi saya pergi liburan 2 pekan. Nah, dilalah pas baru jalan, waktu itu kita masih pakai BlackBerry ya. BlackBerry saya tiba-tiba hang, semuanya tidak bisa dihubungi. Ya. Nah, saya deg-degan juga nih, jangan sampai nanti tim saya nyari atau apa dan seterusnya. Saya titip sama sekretaris saya, nanti kalau ada yang mau cari saya lewat handphone suami saya. 2 pekan saya pergi, mereka nggak ada yang ngubungin saya. Means that ya, saya sudah mampu mencetak the next me. Karena mereka sudah mampu berpikir seperti saya, mengambil keputusan seperti saya, dan sanggup untuk mengerjakan apa yang saya kerjakan. Nah, kalau saya sudah dapat tim yang kayak gitu, ya udah saya udah enak liburan. Karena apa? Karena mereka sudah jalan, sudah bisa mengerjakan apa yang saya kerjakan. Butuh waktu saya berapa lama? 1 tahun. Saya butuh waktu 1 tahun untuk bisa membuat mereka berpikir persis seperti saya. Caranya gimana? Saya coaching, saya mentoring, saya training. Training, saya kasih knowledge-nya, saya kasih skill-nya. Habis training, saya mentor mereka. Saya kasih tahu tipsnya, saya temani, saya guide mereka, saya bimbing mereka. Saya coaching juga mereka, saya tanya apa yang mereka inginkan, apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka harapkan, dan seterusnya. Seperti itu ya. Nah, jadi semua ini mesti teman-teman siapkan. Vision, values, SWOT, target, terakhir bikin strategi. Kak Oci. Yes. Kebetulan kan banyak juga, kita kan kebetulan punya kesamaan, coach kita banyak pengusaha UMKM ya, seperti yang juga mungkin hadir di siang hari ini nih. Boleh nggak saya mau nanya dulu sama teman-teman di chat box, silakan dijawab. Siapa yang saat ini posisinya sudah sebagai owner klinik atau founder klinik? Tolong dong saya gitu di chat box. Yuk. Saya itu atau owner bisnis apapun. Dok Ayu, Dok Rayanti, Dok Firdaus, banyak kan? Banyak. Banyak nih. Ada yang masih karyawan, dengan senang hati silakan join loh, belajar. Karena jadi karyawan pun harus punya jadi karyawan pun harus punya self leadership ya sebenarnya ya, karena setiap orang harus punya self leadership. Terima kasih yang udah menjawab siapa aja yang owner klinik. Sekarang tadi kan sempat kan disebutkan soal kok saya susah ya mendelegasi, kok saya susah ya percaya sama orang lain. Saya punya satu pertanyaan yang selalu saya tanyakan kepada semua pemilik bisnis. Ya, sederhana sekali pertanyaan saya. Pertanyaan saya begini. Kan nggak ada yang bisa menjamin bahwa besok pagi kita semua masih hidup panjang umur ya. Benar nggak? Ya kan? Jadi pertanyaan saya sederhana begini. Tolong jawab dalam hati masing-masing aja. Apa yang akan terjadi dengan klinik atau bisnis Anda kalau besok pagi Tuhan berkehendak meninggal dunia? Apa yang akan terjadi? Nah, ini pertanyaan ini bikin saya nggak bisa. Kesel kan pertanyaannya, nampar banget. Saya juga nanya itu sama diri saya sendiri kok. Saya juga ditanyain sama Kak Ena ini. Dalam coaching yang 2,5 jam itu ya. Paling coaching kan kita. Oke, kata Dok Rayanti semoga nggak ada problem. Karena
Karena sebenarnya tanpa disadari jawaban dari pertanyaan tadi itu secara tidak langsung akan memberikan gambaran sejauh mana sekarang yang tadi Kak Oci ceritain ya, sudah terdelegasi dengan baik, sejauh mana timnya sudah cukup mandiri. Yes. Karena kalau jawabannya, waduh, tutup kayaknya, karena pasien cuma nyari saya doang. Then it's not a business, then you're not successful as a leader yet. Yes. Kedua, itu juga menjawab soal kekuatan dari bisnis Anda sendiri itu. Ya. Jadi, pertanyaannya ngeselin, pertanyaannya nggak enak. Nah, ini juga menarik, ada banyak pertanyaan nih Kak Oci, dan saya yakin juga banyak, ini sering banget. Dan ini sekarang udah, mohon maaf ya, ini pertanyaan soal kita udah didik, udah dia kirim dokter-dokter itu training atau perawat, paramedis training, tapi terus dia resign. Gitu. Terus sekarang jadi kayak lingkaran setan. Kayak lingkaran setannya maksudnya apa? Adik-adik dokter hewan yang junior, ya kan? Dari awal masuk ke klinik pun, dia jadi nggak mau invest nih, gitu buat diri dia sendiri gitu pada akhirnya. Karena dia ngerasa, ya nanti aku kayaknya nggak bakal lama juga di klinik ini gitu kan ibaratnya. Kalau aku selalu bilang gini loh, ketika kita mendidik tim kita dan membuat mereka menjadi pintar, ketika mereka masih jadi anggota tim kita, sebenarnya benefitnya buat kita itu kelihatan banget kan, benar nggak? Itu kelihatan banget gitu. Tapi pikirkanlah satu hal bahwa karena kita juga nggak akan hidup selamanya, itu satu. Kedua, tadi tuh loh, mendevelop orang lain itu bukan target orang itu loh untuk jadi tambah pintar, tapi target kita sebagai pemimpin untuk membuat dia pintar gitu. Clear ya? Jadi it's actually being for us juga sebenarnya ujung-ujungnya. Dan yang ketiga, apa yang udah kita kasih, kita harus ikhlas ngasih, kita nggak bisa kontrol gitu loh, bahwa sesudah kita kasih kemudian itu akan dikasih balik buat kita apa enggak. Kata kunci ikhlas kan di situ. Kalau kita minta pamrih itu nggak ikhlas sebenarnya. Cocok. Nanti balik ke yang tadi, balik ke level 1 yang tadi Kak Oci bilang, level 1, 2, 3, 4, 5 ya Kak Oci ya. Ketika kita suruh dia ikut pendidikan, hanya demi supaya dia nurut sama kita, because they have to, ya udah cuma segitu. Timbal baliknya juga cuma akan segitu. That's the reason why mereka kemudian akhirnya keluar, karena mulut kita nih kurang akhlak kadang ngomongnya. Kamu kan udah saya sekolahin, ini kita bungkit lagi tuh semua jasa-jasa kita sebelumnya. Padahal mungkin hasil dari kita mendidik dia itu udah jadi service loh buat customer sebenarnya sepanjang perjalanan dia masih sama kita. Nggak usah diungkit-ungkit gitu. Kalau saya sih ngeliatnya seperti itu. Jadi kalau teman-teman di kepala pikir, aduh aku nggak mau deh ngirim dia pendidikan gitu, karena nanti takutnya dia keluar. Berarti kita nggak nganggep diri kita sedang mendevelop leadership kita sendiri gitu loh sebenarnya gitu. Ya, kurang lebih sih begitu. Dokternya diangkat jadi anak kata dokter Ayanti. Ya, jadi sebenarnya begini teman-teman ya. Kalau saya boleh cerita sedikit ya, saya punya salah satu klien. Klien saya mungkin ini jauh banget dari bisnis Anda, tapi mudah-mudahan bisa jadi inspirasi ya. Klien saya ini penerbit dan pencetak Al-Quran, salah satu yang terbesar di Indonesia, ada di Bandung. Ya, barangkali Anda juga pernah memegang Al-Qurannya. Nah, di sana itu mereka punya basis selain bernafaskan Islam, walaupun dia tidak letter leg bilang saya pakai teknik ini gitu ya untuk memimpin orang lain, tapi saya ngebaca dengan saya berada di sana adalah positive leadership. Positive leadership itu adalah sebuah kepemimpinan yang lahir dari niat baik. Lahir dari niat baik, dan itu saya tulis banget di buku saya karena memang dasar dari coaching itu adalah niat baik ya. Nah, jadi ketika saya lihat di sana, apa sih yang membuat orang itu betah gitu ya di sana. Padahal biasanya ya kalau orang lihat spiritual company itu pasti gajinya kecil, orangnya nggak happy, kemudian yang ada di sana itu celananya cingkrang dan lain-lain. Orang tuh pasti mikirnya udah begitu duluan. Padahal enggak. They are very professional. Bahkan banyak profesional-profesional dari multinational company pindah ke sana simply karena mereka mencari tempat ya, bukan mencari lagi posisi atau apa dan lain-lain. Mereka sudah sampai di level yang nomor 5 tadi, pindah karena sosok pemilik dari si bisnis ini gitu.
Nah, apa yang saya lihat di sana? Yang terjadi adalah nggak ada tuh orang gebrak-gebrak meja, marah-marah, nuding-nuding gitu ya. Kemudian membuat orang merasa didiskreditkan, dikecilkan dan seterusnya. Tapi semua orang diperlakukan dengan sangat respect. Semua orang diperlakukan dengan sangat manusiawi ya. Bahkan kalau orang berbuat kesalahan pun juga dilihat apa nilai baik yang ada di dalamnya gitu. Nah, sekarang pertanyaan yang muncul di kepala kita adalah bisa nggak ya saya kayak gitu. Wong saya kalau ada orang pindah ke tempat atau ada orang yang saya rekrut aja di otak saya sudah kayak gini, ini gue mesti gaji dia segini, berarti dia harus begini, dia harus mendatangkan bisnis segini, dia harus memperlakukan saya begini dan seterusnya. Jadi transaksional hubungannya. Dan itu akhirnya jadinya muncul di perilaku kita sehari-hari, kita nggak sadar. Dan apa yang Anda tadi tuliskan ya, jadi saya takut nih ngirim orang, nanti kalau saya kirim orang keluar ikut training, nanti dia begitu ya, what you think it is exactly what will happen because you already put in your mind bahwa orang ini akan memanfaatkan saya. Udah diniatin ya. Diniatin. Kenapa Anda tidak menggantinya menjadi saya ingin bermanfaat untuk orang ini? Dan akhirnya itulah yang akan tumbuh di dalam organisasi Anda. Orang tidak akan merasa diperdayakan, tapi akan merasa diberdayakan. Walaupun dia gajinya kecil loh ya dok. Jangan Anda udah kasih gajinya kecil, Anda semena-mena pula, dibentak-bentak, gebrakin meja, diajari juga enggak. Terus Anda expect mereka doing something big for you. Hello. Ada satu lagi Kak Oci, baru ngerekrut dokter muda. Si dokter owner atau senior ini karena traffic pasiennya udah tinggi gitu ya, dia sibuk aja ngadepin pasien terus. Nggak bener-bener komitmen mendedikasikan waktu untuk, kalau di perusahaan menyebutnya induction ya Kak Oci ya. 2 bulan pertama tuh pasti belajar kan. Ya nggak sih? Ya. Nggak spend waktu dengan berpikir saya gini, ya udah kamu liatin aja saya praktek gitu. Dianggap bahwa itu udah cukup untuk belajar. Nggak bisa. Dan yang tadi Kak Oci bilang, sediakan room for error ketika orang belajar. Gini deh analoginya. Analoginya adalah gini, kalau kita punya anak kecil, kita punya bayi, lahir, segala macam, nggak langsung bisa lari, bisa jalan kan ya? Berangkang dulu, nih orang cowok itu senengnya berangkang ya dok Cindy ya. Merangkak gitu kan, kemudian dia pegangan, sambil pegangan di tembok, dia tetah satu-satu langkah, dia berusaha jalan. Dalam proses dia berusaha tetah dan jalan itu dia pasti ada jatuh, ya kan? Tapi apa yang kita lakukan sama anak ketika dia jatuh? Kita semangatin kan? Kasihan adik jatuh, yuk berdiri lagi, diangkat loh, kita bantu angkat loh tangannya, kita bantu dia jalan lagi, ya. Bukan kita bilang bodoh kamu nggak akan bisa jalan gitu, nggak begitu kan? Nggak kita hukum kan? Karena dia memang lagi belajar gitu. Tapi kenapa kita nggak bisa begitu sama tim kita sendiri? Mereka juga masih anak-anak kan, masih belajar gitu ceritanya. Dia training apapun tadi itu proses kita ngajarin dia buat titah dan sebagainya. Apakah dia langsung bisa? Enggak gitu. Jadi bagaimana kita merespon dia belajar itu juga jadi penting. Dan berada di sana gitu, berada di samping dia dalam proses belajar itu. Itu sih yang mungkin perlu dilihat juga, bahwa ketika kita merekrut orang tuh kita bukan membeli mesin otomatis yang bisa jalan sendiri gitu. Speaking of alat, speaking of mesin, juga ada beberapa kejadian lucu Kak Oci yang mungkin dan dok sini saya bisa cerita mungkin. Ada yang, ini Bu Ena, saya lagi nabung mau beli alat apa gitu, alat lab apa gitu. Terus saya tanya, terus nanti kalau alat labnya udah ada, siapa yang akan mengoperasikan dok? Oh saya juga. Saya dalam hati cuma gini, kamu nambah kerjaan buat dirimu sendiri ya gitu. It's not gonna add more value to your business. Kenapa? Karena orang yang sama, waktu yang sama, keambil buat ngerjain hal yang lain lagi. Saya pikir tadinya mau nambah alat yang canggih banget, kemudian saya akan tambah 1 orang karyawan yang akan di training. Perusahaan-perusahaan penyedia alat itu pasti menyediakan trainingnya kan sebetulnya gitu ibaratnya. Jadi saya bilang, wow, you want everything for yourself gitu. Padahal sekaya apapun kita, semiskin apapun kita, setiap orang punya waktu sehari sama 24 jam. Nah, Bu Ena Kak Oci, saya mau sedikit sharing. Saya tuh suka berpikir seperti ini. Dulu saya diajarinnya
sama dokter yang keras, yang istilahnya galak. Tapi saya bisa menyadari bahwa di balik kerasnya itu beliau ingin mengajari saya, ingin supaya saya tough, saya cepat pintar. Nah, hal itu, background itu sepertinya terbawa mungkin di model kepemimpinan saya saat ini. Saya berpikir, nggak apa-apa, mendingan saya kerasin dulu di sini, nanti kamu biar bisa lebih tough lagi kalau kamu ngadepin klien. Nah, tapi rupanya sepertinya nggak semua orang begitu ya. Jadi, ya berarti sayanya ya yang harus bisa menilai juga. Tiap personal itu nggak bisa saya samakan sama diri saya gitu. Kadang saya gini, kamu ini belum apa-apa loh. Saya itu dulu lebih sadis ya membahas yang masa lalu gitu. Tapi setelah saya tadi mendengarkan Kak Oci, Bu Ena, iya nggak bisa seperti itu. Nggak semua orang begitu dan lebih baik itu kalau kita itu jatuhnya negatif ya. Mungkin coba di lebih positif kata-kata ini mah belum seberapa kamu. Wah, itu tuh kayaknya itu sering banget tuh saya keluar dari mulut saya. Silakan Kak Oci. Kalimat begitu tuh fokusnya kemana, Dok? Fokus ke siapa sebenarnya? Iya, kayak ke diri saya ya jadinya ya. Iya. Focus on yourself, not focus on others. If you want to develop others, don't focus on yourself, focus on them. Tidak semua orang punya pace yang sama dengan kita. Tidak semua orang punya botol yang sama seperti kita yang kalau diisi itu bisa sebesar dengan kita. Tidak semua orang itu bisa ditarik seperti karet gitu ya, yang fleksibel, elastis. Nggak semua orang mesti jadi spons yang bisa menyerap banyak hal lebih banyak seperti halnya kita. Nggak bisa. That's why leadership is about art. Jadi teorinya itu boleh banyak, tapi jalanannya itu pakai seni. Nah, seni untuk menjalankan leadership kepada orang itu tidak akan mampu Anda, sekali lagi, Anda tidak akan mampu mengendalikan dan memimpin orang lain kalau kalimat-kalimat begitu masih muncul dari Anda. Saya dulu dididik begini, maka ini yang benar. Nah, sekarang Anda berhadapan dengan milenial yang mereka itu tidak bisa kalau mereka diatur. Mereka tidak bisa kalau mereka itu harus didikte, nggak bisa. Mereka harus diajak ngomong, diajak rembuk, ditanyain apa yang menurut mereka benar, ditanyain apa yang menurut mereka paling baik dilakukan. Cuman kadang-kadang di kitanya, di generasi kita ini, kita nggak sabar, kurang sabar. Ya. Sekali. Kurang sabar, nggak komit, nggak konsisten. Itu. Ya. Nah, jadi intinya sih sendiri gimana kalau saya mau memperkuat self leadership saya? First of all, clear about your leadership vision. Itu clear tentang itu visi, clear tentang value, clear tentang kekurangan dan kelebihan Anda. Ya. Kemudian yang kedua adalah komitmen. Anda komitmen dengan apa yang menjadi target, Anda komitmen dengan apa yang menjadi strategi Anda memimpin orang lain. Dan memimpin orang lain, saya udah bilang tadi, memimpin orang lain itu melelahkan pemirsa, jadi Anda harus siapkan energi, ekstra energi. Selain ngurusin pasien, Anda juga harus punya ekstra cadangan energi untuk memperhatikan tim Anda supaya mereka merasa dimanusiakan. Bukan cuma harus selalu ditraktir atau harus selalu didengerin curhatannya, enggak. Datang dari hati Anda tulus, menyediakan diri Anda untuk mendengar, kemudian Anda dengarkan itu tanpa judgment, Anda menerima mereka apa adanya, tapi Anda siap membantu mereka, mendorong mereka untuk menjadi versi dirinya mereka yang terbaik. Mungkin bahasa sederhananya mendengarkan tanpa judgment itu mendengarkan tanpa baper ya Kak Oci. Tanpa baper, nggak baper ya. Kadang-kadang juga leader itu walaupun Anda bilang aku strong, begitu dikasih kritik sama anak buah Anda udah nyinyir duluan gitu ya. Nah, jadi mohon maaf teman-teman kalau dari tadi ada yang merasa tersindir, mudah-mudahan merasa tersindir itu dan tersentil itu adalah sebuah titik balik untuk menyadari bahwa orang yang bekerja di bawah Anda itu bukan cost. Nah ini saya sering ketemu nih begini Kak Ena. Orang dilihat sebagai cost, bukan dilihat sebagai investment. Ya. Nah yang namanya investment itu kan nggak langsung balik sekarang ya Kak Ena nih yang belajar financial management.
orang Anda menabung aja kan nggak langsung bisa dapat bunganya detik ini juga, hari ini juga kan. Deposito kan juga nggak begitu. Dan dalam bisnis kan semakin besar resikonya kan semakin besar juga yang Anda akan dapatkan, bukan begitu bukan? Ya. Nah, jadi kalau Anda berani meresikokan diri Anda untuk mendevelop orang lain, yakinlah bahwa itu juga nanti akan kembali lebih besar kepada tim Anda. Terus kalau punya rasa takut, nanti dia keluar Bu Oci gimana dan seterusnya. Anggaplah diri Anda bermanfaat untuk dia saat itu, dan kalau dia menjadi lebih baik lagi nanti di tempat lain, itu sudah jadi amal jariahnya Anda yang ikut kepada dia. Jadi jangan dianggap sebagai sesuatu yang waste, terbuang begitu saja. Nah, biasanya kita juga begitu, karena apa? Karena kita takut kehilangan orang. Ya. Nah, para pemimpin bisnis, Anda jangan pernah takut kehilangan orang. Kalau Anda takut kehilangan orang, berarti you rely on people skill, not rely on system. Maka perbaikilah sistem Anda. Bukan cuma sekedar sistem seperti POID yang mengatur operasional dan financial Anda, tapi sistem mengelola orang. Sistem itu adalah bagaimana Anda merekrut. Merekrutnya udah caranya benar atau belum. Kemudian setelah mereka masuk, ada proses induction enggak? Sesudah mereka melewati proses induction, apakah mereka di training, di coaching, di mentoring gitu. Sesudah mereka training, coaching, di mentoring, apakah performance-nya dievaluasi atau tidak? Sesudah performance-nya dievaluasi, apakah mereka akan diberikan reward atau bayaran atau bonus sesuai dengan performance-nya mereka. Itu semua pakai sistem. Nah, jadi kalau Anda sangat takut kehilangan orang, itu artinya ya Anda tidak mendidik orang dengan baik dan juga tidak menyiapkan sistem untuk ngejagain tim Anda. Ya. Nah, jadi kalau kita kembali lagi ke sini ya Kak Ena, ke Silakan. Anda tidak akan bisa mengelola sistem dengan baik kalau Anda sendiri tidak punya self leadership yang oke, ya. Nah, jadi sebelum loncat ke sistem leadership, terlebih dahulu Anda harus perbaiki dulu leadership Anda, ya, self leadership Anda. Jadi sistem leadership itu adalah ketika Anda sudah mengelola orang dengan sebuah pola, dengan sebuah sistem, ya, dengan sebuah struktur, sebuah prosedur, ya. Maka untuk bisa menjalankan prosedur sistem itu secara terstruktur, maka Anda harus bisa mengendalikan orang-orangnya supaya mereka bisa buy in your idea to do the system leadership. Ya, itu intinya. Nah, kemudian apa yang perlu disiapkan? Ya, disiapkan sekarang areanya naik ke leadership dan organizational. Jadi secara organisasi harus punya visi, di mana visinya itu align dengan visi Anda sebagai leader. Organisasi punya value yang align dengan diri Anda, karena your business is your personal branding. Ya, apa yang Anda tanamkan di dalam bisnis Anda, apalagi kalau Anda memulainya dari kecil, ya, memulainya dari praktek Anda sendiri, kemudian sekarang menjadi besar, maka ada dalam diri Anda itu mengalir di situ dalam value organisasi itu, dan Anda harus make sure itu. Ya. Nah, kalau value organisasi ini udah clear, maka rekrutlah orang yang value-nya sama dengan Anda. Kalau Anda merekrut orang yang value-nya tidak sama dengan Anda, maka yang terjadi dia tidak akan happy dalam organisasi Anda. Anda juga wasting your time untuk merekrut orang ini. Atau bahkan juga cenderung sering terjadi konflik akhirnya di dalam tim ya Kak Oci. Karena value-nya bentrok, ya. Nah, bagaimana cara melihat value-nya itu akan panjang kalau kita bahas di sini ya. Tapi pokoknya intinya cari orang yang value-nya sama. Misalnya kalau dokter Cindy bukan orang yang jiwa sosialnya tinggi misalnya gitu, bukan orang yang mata duitan gitu. Nah, jangan cari orang yang kayak gitu modelnya, pasti akan ribut, pasti akan nggak nyaman dia, pasti dia nggak akan happy karena dia nomor satu dalam value-nya adalah materi, finansial misalnya seperti itu. Ya. Nah, kemudian organisasi juga perlu melakukan SWOT, udah pasti setiap tahun harus bikin SWOT. Apa kita punya bisnis secara kekuatannya, kelemahannya dan seterusnya. Bisnis target dan bisnis strategi tentu juga mengikut kepada apa yang terjadi di kondisi saat itu. Seperti 2021 sekarang kan pasti akan banyak yang minta layanan online. Nah, berarti Anda harus siapkan platform itu gitu. Kemudian layanan ke rumah misalnya, seperti apa bentuknya yang mengikuti protokol kesehatan. Nah, itu kan masuk dalam strategi ya. Dan itu hanya bisa Anda dapatkan strategi itu kalau Anda melakukan SWOT analysis dengan baik. Nah, jadi teman-teman territory leadership itu kalau kita lihat teorinya, saya cuma kasih lihat aja 2 teori terakhir ya. Jadi yang pertama itu
kita harus bisa fokus melihat kita ini sebenarnya harus ngerjain yang mana dulu sekarang gitu ya. Nah, kalau kondisinya sekarang dan saya masih harus fokus kepada diri saya, berarti ya, jadi di sini nih ya, coba saya annotate dulu. Kalau teman-teman fokusnya kepada kondisi sekarang dan dalam dirinya sendiri masih banyak yang harus diperbaiki, maka kondisinya teman-teman lagi ada di sini sekarang di area readiness ini ya. Kemudian kalau di area authentic vision itu kalau sudah punya visi yang clear, fokus kepada masa depan tapi masih harus memperbaiki dirinya sendiri dulu gitu. Nah, yang berikutnya adalah yang kalau kita juga fokus kepada eksternal, bagaimana kita memperbaiki orang lain, organisasi dan seterusnya. Nah, ini empat-empatnya harus teman-teman persiapkan gitu. Bagaimana Anda harus fokus juga kepada kondisi saat ini dan fokus mempersiapkan kepada masa depan. Karena apa? Karena Anda semuanya berangkat dari spesialis yang harus memimpin banyak orang, benar nggak? Yang biasanya Anda praktek sendiri, sekarang harus Anda urus orang lain. Udah gitu yang Anda urusin itu bukan kucing yang nggak bisa balas Anda. Paling kalau kucing kan paling balasnya nyakar, kalau anjing balasnya gigit gitu ya. Tapi kalau orang kan enggak. Dia punya aspirasi, punya pemikiran, punya harapan, punya target hidup, punya keluarga juga yang harus dia dengarkan, punya pasangan juga yang harus diperhatikan, dan seterusnya banyak sekali dinamikanya. Nah, jadi sekarang seberapa siap Anda untuk loncat ke situ? Gitu. Karena kalau kita sudah bicara manajemen, nah ini kalau ini areanya Kak Ena nih, ini harus komplit Anda mampu mengelola ini. Mulai dari ini sekarang saya bicaranya masalah orang ya, bukan masalah bisnisnya. Bagaimana Anda merencanakan untuk merekrut orang? Bagaimana Anda merencanakan untuk mengatur organisasi Anda dengan baik? Bagaimana caranya Anda menempatkan, kalau staffing ini menempatkan the right man on the right place. Taruh orang di tempat yang tepat. Jangan sampai Anda rekrut ikan lele ditaruhnya dalam akuarium, nggak bakal cocok. Ya, ataupun sebaliknya gitu ya. Nah, kemudian sesudah orang ini Anda taruh di tempat yang tepat, maka Anda harus memimpin mereka, Anda harus lead mereka untuk bisa mencapai target-targetnya. Nah, jangan lupa kalau udah dikasih target, dikasih kerjaan, dimonitoring, dikontrol, dikendalikan, jangan dilepas begitu aja ya. Nah, jadi inilah yang menjadi bagian dari proses kita memanage orang lain, yang which is Anda tidak akan mampu melakukan ini dengan baik kalau self leadership Anda juga nggak oke ya. Karena tugas seorang pemimpin itu yang paling besar adalah develop individual. Ya, ini teorinya dari action based leadership dari John Adair. Dia bilang begini, 3 hal penting yang harus dilakukan oleh seorang leader adalah yang pertama achieve the task. Dia beresin pekerjaannya, beresin targetnya. Yang kedua adalah dia bangun individu. Dan yang ketiga adalah dia bangun tim. Nah, yang paling besar faktornya adalah individu. Karena individu inilah yang akan membantu dia mencapai target pekerjaannya, dan individu inilah nanti yang akan bekerja sama dalam tim. Jadi Anda bisa bayangkan kalau Anda nggak fokus ke individu, Anda cuma fokus kepada apa yang menjadi target pekerjaan Anda. Nah, itulah yang terjadi. Biasanya hiccups dalam bisnis atau cegukan nih bisnisnya ya. Karena sepertinya kayaknya jalan baik-baik aja, tapi karyawan nggak happy, menggerutu di belakang, turnover tinggi, komunikasi nggak lancar, ada kubu-kubu dalam klinik gitu ya. Kemudian ada yang kayaknya kita cium-cium ada bau yang tidak enak, tapi kita nggak tahu itu apa gitu. Itu biasanya semua terjadi karena kita nggak fokus untuk develop orangnya. Ya. Oke, jadi ini slide saya yang terakhir Kak Ena, mastering orang lain itu kekuatan ya, tapi kalau bisa mengatasi diri sendiri itu adalah kekuatan yang sebenarnya. Jadi silahkan teman-teman pikirkan apa yang sebaiknya saya lakukan dengan apa saja yang saya sudah bahas tadi. Demikian Kak Ena dari saya, terima kasih. Teman-teman monggo kalau ada pertanyaan silahkan. Slide akhirnya boleh dong ditampilin lagi supaya teman-teman bisa follow Kakak Oci. Oh, baik. Dan Insight juga sering banget loh bikin webinar-webinar yang sangat bermanfaat. Terus Ibu satu ini juga sering alhamdulillah selalu menyempatkan waktunya untuk IG Live. Followersnya banyak banget. Kita makasih nih Kak Oci, banyak teman-teman yang bilang merasa tertohok, tersindir dan sebagainya. Aku mau nanya dari Dok Cindy dulu nih. Coba suaranya dari dokter hewan bagaimana ini? Yang pasti dari awal sudah tersindir dan tertohok, betul sekali. Ternyata gimana kita mau membangun orang lain kalau diri kita sendiri belum benar. Balik lagi ke diri kita.
Kita mau orang lain disiplin, ya kita harus disiplin. Kita mau orang lain jujur, ya kita harus jujur. Cuman memang ada beberapa kayak tidak mudah juga. Mungkin beberapa dari vet yang mungkin seangkatannya sama kayak saya nih, Bu Ena, Bu Oci, mengalami didikan yang berbeda dengan yang sekarang-sekarang ini. Nah, kita pun gimana caranya harus bisa fleksibel, terus mau belajar. Dan kalau vet kan kadang sudah terlalu sibuk sama praktek ya, nih Bu Ena, Bu Oci. Ya itu harus bisa, waktunya itu benar-benar, mikirin how to develop tim kita. Kalau kita praktek terus, ya itu memang benar-benar menguras waktu. Jadi kita nggak yang perintilan, istilahnya perintilan, terus yang dipikirin gitu. Dok Cindy bisa share nggak? Saya kebetulan Dok Cindy juga saya memperhatikan sudah mulai mengalami transformasi loh. Ya berkat bimbingan coachingan dari Bu Ena juga. Dari coba, kalau kita kembali ke 2 tahun yang lalu, berapa persen waktu yang Dok Cindy pakai untuk praktek versus waktu yang dipakai untuk memanage orang dan bisnis dibandingkan sekarang? 2 tahun yang lalu ya, Bu Ena. Mungkin dulu saya 90% praktek. 100 ya, karena praktek terus tiap hari. Kalau sekarang ya mulai bisa mengurangi, karena memang harus memikirkan orang lain juga. Ini kita mau kemana itu memang harus butuh waktu sih. Jadi sekarang 60-70% prakteknya. Berarti berkurang berapa tuh? 30 ya? Iya. Nah, ketika prakteknya dikurangin, jam prakteknya dikurangin, waktunya lebih digerakkan proporsinya untuk lebih memperhatikan timnya, memperhatikan operasional kliniknya, kemudian memperhatikan finansial bisnisnya juga gitu. Pertanyaannya, kan kalau matematikanya teman-teman tuh biasanya kalau jam praktek saya berkurang, pasti pendapatan saya berkurang gitu. Ternyata berkurang nggak? Enggak. Iya, enggak, beneran. Justru yang terjadi bagaimana? Bertambah, grow. Iya. Dan itu yang tadi, ini contoh nyata Kak Oci, bagaimana ketika berubah sudut pandangnya dari melihat tim, managing people, managing proses, managing bisnis yang tadinya dianggap cost, berubah menjadi melihatnya sebagai investasi. Investasinya tuh tumbuh sendiri gitu loh akhirnya. Investasinya tuh tumbuh sendiri. And that's the reason why saya minta beliau untuk jadi panelis, karena beliau sudah mengalami transformasi itu selama 2 tahun ini. Meskipun masih ya banyak sekali sih Bu Ena, Kak Oci, ya still on proses terus lah pokoknya. Yeah. Semoga semuanya juga dengan adanya acara ini, saya rasa ini memang masalah yang dialami rata-rata vet mesti mengalami hal ini. Supaya bisa jadi lebih baik lagi ke depannya timnya, karena terus-terusan praktek sendirian itu juga istilahnya nggak sehat, jadinya gempor gitu. Kalau Bu Ena pastinya you need to have a life kan. Iya, kadang banyak hal yang harus dikorbankan. Jangan sampai nanti orang rumah bilang gini, Mama sibuk ngurusin kaki 4, yang kaki 2 di rumah nggak ada yang ngurusin. Gitu ya. Nah, jadi sebenarnya sih kalau kita balik ke ini lagi ya Kak Ena ya, tantangan menjadi seorang pebisnis itu kan bukan cuma mencapai target revenue. Ya, mencapai target revenue penting. Tapi lebih penting lagi bagaimana, bukan what-nya, tapi how-nya, how you achieve that. Bagaimana Anda bisa tidur dengan nyenyak ya di setiap malam kalau Anda mendapatkan revenue tinggi, tapi orang-orang yang bekerja di dalam klinik Anda itu merasa tersiksa, merasa tidak bahagia gitu, pulang misu-misu, sampai di rumah mereka juga bawa sampah-sampah perasaan yang dia dapatkan dari kantor, dari klinik gitu. Kira-kira how can you sleep well at night gitu ya, kalau memang kita mikirnya ke sana. Jadi
bisnis itu perlu kita lihat juga bagaimana berkahnya ya, bukan cuman bagaimana kita mendapatkan hasilnya, tapi bagaimana juga berkahnya, karena berkah itulah yang akan melipat gandakan keuntungan sebenarnya. Dan tadi dokter Cindy juga udah bilang, begitu dia fokus kepada perhatiin orang lain, mengembangkan orang lain, membantu timnya bertumbuh, bisnisnya juga tumbuh kok, nggak ada tuh yang namanya pendapatan berkurang gitu ya. Karena kita mencapainya bersama-sama dan kita tidak lagi merasa, aduh kok kayaknya saya sendirian aja nih mikirin bisnis ini gitu. Tapi kita ada bersama orang yang orang yang tepat untuk bersama-sama kita memikirkan bisnis ini. Terus kalau kita ditinggal nanti suatu saat, ya nggak apa-apa, kita sudah sampai di titik di mana kita sudah memberikan yang terbaik kepada orang ini. Dan kalau dia pindah, dia pasti akan ngomong yang baik-baik tentang kita. Yes. Karena dia merasa sudah mendapatkan tempat yang bisa membuat dia bertumbuh dan yang berkembang. Dan kalau dia bisa menghasilkan klinik sendiri, punya tempat sendiri, kan kita bisa punya kebanggaan juga bahwa orang ini juga hasil dari didikan kita, dan tidak menutup kemungkinan lagi suatu saat kita juga bisa kolaborasi, kita bisa kerjasama. Jadi jangan pernah kita lihat dari sisinya yang negatif ya. Jadi balik lagi teman-teman, kalau saya boleh sangat menyarankan, gunakanlah positive leadership. Ya, di mana positive leadership itu hadir dari sebuah prasangka baik. Ya, jadi Anda membangun bisnis Anda dengan sebuah prasangka baik, Anda mengembangkan orang di bawah tim Anda juga dengan prasangka yang baik. Dan yakinlah tidak akan ada satu orang pun ya yang tidak suka diberikan kebaikan. Kalaupun dia membalas kita dengan keburukan, ya nggak apa-apa juga. Toh kita sudah memberikan yang terbaik kan. Dan suatu saat juga nanti akan dikasih yang lebih baik lagi sama yang di atas ya. Jadi jangan pernah takut. Jadi mengapa saya sangat setuju dengan positive leadership ini, karena ya positive leadership itu jauh lebih menenangkan buat saya dibandingkan kita penuh dengan prasangka kepada orang lain, kemudian kita bilang kalau kita tidak memperlakukan mereka begini, nanti mereka begini gitu ya. Itu udah lahir prasangkanya seperti itu ya. Jadi teman-teman mari kita renungkan ya, dari sini mungkin mari kita renungkan sama-sama apa yang harus saya benahi dalam diri saya as a leader gitu, apa yang harus saya benahi dalam organisasi saya supaya orang merasa nyaman gitu ya. Kayak tadi ada yang bertanya, gimana nih ada pemilik klinik yang mereka bukan dokter tapi mereka tidak tahu kalau kita ini udah capek, lelah dan lain-lain. Bisa jadi itu karena di sana belum ada sistem. Anda belum ada alat ukur seorang dokter itu harusnya melayani berapa pasien, dan sekian pasien itu dia equal tuh berapa revenue. Kontribusi. Dan itu kontribusi terhadap pencapaian target berapa gitu. Nah, itu harus dikuantifikasi. Itu ilmunya lain lagi, itu ilmunya performance management. Nah, kalau si pemilik klinik tidak berpikir ke sana, ya Anda punya tugas untuk mengedukasi mereka. Kalau mereka nggak bisa di-educate, probably you are not on the right place. Itu aja. Kalau Anda bocoran Kak Oci, sistem PAU ID itu langsung mendeteksi masing-masing orang kasih kontribusi berapa setiap periodenya. Keren kan begitu kan. Nah, jadi kan berarti udah bisa ketahuan gitu bahwa yang ini produktif, ini enggak gitu. Nah, karena jangan sampai Anda cuma jadi karyawan yang sibuk tapi sebenarnya enggak produktif. Sibuk itu ya Anda ngerjain banyak gitu tapi belum tentu Anda menghasilkan earning yang kontribusinya besar kepada pencapaian target gitu. Nah, jadi kalau ada pertanyaan kayak gitu ya saya balik tanya lagi, sistemnya gimana? Sistem pembagian pekerjaannya kayak gimana? Pembagian perannya kayak gimana? Udah di systemize belum? Kalau belum ya silakan dibenerin dulu gitu. Karena kalau pemilik klinik yang tidak paham dengan kondisi yang terjadi di klinik, ya berarti dia harus dipahamkan. Biasanya kalau pemilik bisnis itu yang bukan punya keahlian di bidang tersebut, dia pasti lihatnya numbers. Numbers itu kan apa kalau di bisnis? Productivity sama numbers of revenue. Sama berapa banyak efisiensi. Paling itu doang yang dilihat sama pemilik bisnis kan. Nah, kalau itu tidak mampu dikuantifikasikan dengan baik ya pasti Anda di-abuse terus sama si pemilik klinik. Anggap kurang capek atau kurang produktif. Itu yang terjadi, biasanya begitu. Gitu. Nah, saya pernah juga ada pertanyaan lagi nih. Oh iya, silakan. Dari dari Fadilah Ayub, bagaimana caranya menumbuhkan kesadaran kepada karyawan bahwa mereka juga harus grow, nggak hanya fokus pada target saja. Oke. Nah itu kayaknya harus dimulai dari leadernya dulu.
leadernya doyan belajar juga nggak? Gitu. Nah, jadi kalau kita mau tim kita untuk bertumbuh dan berkembang, dimulai dari kita dulu. Dia akan lihat bos saya, atasan saya ini tiap tahun sering ikut conference, ikut belajar, ikut training, webinar ini, webinar. Dia akan lihat, pertama dia akan terinspirasi dulu dari situ. Kemudian yang kedua, ya kalau Anda mau sedikit memaksakan, masukkan itu dalam job desk atau masukkan dalam KPI. Buatlah proses belajar itu dipaksa dulu di awalnya. Masukkan dalam proses KPI. Nah, orang tuh biasanya kan kalau dipaksa lama-lama dia akan menemukan, oh ternyata ini ya maksudnya ini ya maknanya kenapa saya harus belajar. Makanya beberapa organisasi besar ya, dulu mungkin juga waktu Ena masih di korporasi, itu biasanya memberikan target kepada karyawannya itu 40 jam training dalam 1 tahun. Ya. Mungkin kalau saya ngomong gini, dokter sini bilang begini, kapan dia kerjanya kalau dia 40 jam dalam setahun? Ya. 40 jam dalam setahun itu kan cuma 2 jam, 3 jam per bulan, Dok. Iya kan? Nah 2 jam, 3 jam per bulan itu ya kita tinggal ngirim dia ikut training apa, ikut webinar apa. Apalagi sekarang kan webinar banyak ya yang free ya. Dan aduh, Pak ID 2 minggu sekali loh. Ya, dan semahal-mahalnya berapa sih, Nak, kalau online? Gratis. Ya maksudnya kalau yang malah dapat pulsa ya, Bu. Nah kadang-kadang gitu, orang belajar aja dapat gratis aja nggak mau gitu ya. Nah jadi kalau kita mau menginspirasi orang untuk bertumbuh, maka yang pertama Anda inspirasi dulu mereka dengan style leadership Anda yang selalu belajar. Yang kedua, environment-nya. Berikan dia juga kesempatan untuk belajar. Karena kadang-kadang juga ada begini, anak buah pengen ikut kursus, pengen ikut training, tapi sama bosnya dilarang, jangan lagi banyak pasien, jangan kemana-mana. Nah kan suka gitu juga gitu kan. Nah, padahal orang ini juga sudah harus bisa disiapkan untuk mendedikasikan dirinya juga untuk bertumbuh. Jadi ibaratnya tanaman, diberikan potnya yang kece, dikasih tanahnya juga tanah yang bagus gitu ya, kemudian dipupuk, diberikan sinar matahari yang cukup, dikasih air yang cukup, pasti dia akan tumbuh dan berkembang dengan lebih. Begitu sih, Kak Ena. Ada satu pertanyaan lagi nih sebelum kita masuk ke kuis ya habis ini ya. Teman-teman jangan lupa ya, masih ada kuis berhadiah 3 pemenang dapat pulsa 200.000, 100.000, dan 50.000. Oh, ID itu gitu loh. Kita bikin terminalnya gratis, dikasih pulsa lagi sesudahnya, biar ikut lagi belajar lagi sesudahnya gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, dari Dokter Dinda, bagaimana menemukan orang yang tepat atau memiliki value yang sama dengan kita? Apakah ada tipsnya? Sebelum Kak Oci yang menjawab, aku mau cari Dok Cindy, karena kita juga pernah mendiskusikan ini ya Dok Cindy ya. Coba cerita dulu dong pengalamannya Dok Cindy. Dulu itu Bu Ena pernah bilang, mungkin kalau sama banget susah, at least selaras, jangan jauh-jauh lah gitu. Kalau saya, yang pasti pertama interviewnya dulu yang saya mencoba menggali value, pertanyaan yang mengarah ke kira-kira prinsip hidup apa yang dia pegang. Bagaimana saya minta menceritakan aja gimana di rumah, keadaan di rumah, biar enjoy aja, cerita aja. Dari situ nanti ketahuan, oh dari perjalanan hidupnya value-nya itu mengarahnya ke sini nih. Sama nggak kira-kira dengan value yang nanti akan ada di saya dan di klinik gitu. Dari cerita aja, nggak usah terlalu pertanyaannya malah menjurus ke tentang teori kedokteran lah. Kalau gitu malah nggak ketahuan value-nya. Gitu sih Bu Ena. Tapi kita harus tahu juga sih value kita itu apa. Yang pasti value kita sendiri dulu apa. Dan yang seperti Kak Oci bilang, jangan cuma di bibir saja. Value yang memang sudah bisa kita terapkan. Gitu. Gitu ya mungkin ya Bu Ena ya. Saya pernah men-challenge beberapa coach saya, Kak Oci, yang kebetulan juga dokter hewan. Saya bilang, ini surat cinta, tolong kasih ke orang-orang terdekat Anda, minta mereka menilai Anda. Gitu. Jadi itu juga ngebantu untuk mengidentifikasi value-nya sendiri apa sih gitu. Kan mungkin dia udah bisa aware value saya A, B, C gitu, kemudian di-reconfirm gitu dengan significant others-nya, dan ketemu bahwa oh, oke, saya udah tahu ya, berarti saya kekuatannya, saya punya value ini, dan saya bisa, bagaimana cara saya ngecek ya tadi, dan itu jadi penting ya, ketika kita merekrut orang, kemampuan teknis itu bisa bertumbuh, bener nggak? Bisa diajarin lah kasarnya. Exactly. Oh belum bisa
belum bisa jahit bekas operasi dengan rapi, ya memang butuh jam terbang gitu kan misalnya. Oh, belum bisa mendiagnosa dengan cepat, itu juga butuh jam terbang. Tetapi kayak value tadi itu udah dibawa sama diri dia gitu. Yang kalau dari awal udah nggak cocok, seperti Kak Oci bilang, bisa berubah nggak sih? Bisa, tapi butuh sebuah magnitude eksternal yang signifikan gitu kan jadinya untuk bisa berubah. Nah, kita kan mungkin tidak punya power sebesar itu untuk bisa mengubah orang. Jadi, so do spend time untuk melihat itu. Oke, ini menarik banget. Kayaknya kalau dilanjutin mah sampai besok juga bisa ya Kak Oci. Ya, ngomong leadership mah nggak ada habis-habisnya sebenarnya. Tapi saya berharap dari sesi ini teman-teman ada kesadaran baru lah gitu ya. Baik teman-teman. Dan satu tadi saya mau ingetin lagi. Meskipun mungkin sebagian teman-teman saat ini belum menjadi tanda kutip menjadi pemimpin atau owner atau pemilik klinik gitu ya. Saya selalu percaya bahwa being a leader doesn't need a title. Nggak butuh manajer direktur gitu. Karena kepemimpinan itu ada jiwa, ada skillnya, ada artnya gitu. Jadi setiap orang itu pemimpin sebenarnya gitu. Setiap orang itu pemimpin dengan area masing-masing gitu ibaratnya. Jadi nggak usah nunggu juga, oh saya baru akan membangun kepemimpinan saya kalau saya udah jadi dokter senior atau kalau saya udah punya klinik sendiri. Dari awal tadi Kak Oci udah bilang it's a self leadership. You will never be able to lead others if you cannot lead yourself first. Itu sih yang terpenting. Buat Dok Ayu, Dok Esther, dan Dok Virgi nanti akan dihubungi sama admin kita untuk verifikasi nomor handphone yang akan diisikan pulsanya. Jadi boleh kok pulsanya dihadiahkan buat orang tersayang ya. Sekali lagi terima kasih. Boleh nggak saya minta semua nyalain videonya? Ini bagian videonya bisa dinyalakan supaya kita bisa foto bersama. Oh, terima kasih setelah kemarin gagal kata Dok Virgi. Lebih cepat sekarang Dok Virgi. Dok Dinda belum menang lagi nih Dok Dinda ya. Kan pengen 2 kali tadinya ya. Oke, kita akan foto bersama. Sambil kita menunggu teman-teman menyalakan video untuk foto bersama, saya mau ngucapin terima kasih buat 2 panelis kita yang kece luar biasa ini. Kakak Oci, terima kasih banyak ilmunya, sharingnya, inspirasinya luar biasa. Dok Cindy juga thank you banget sharing pengalamannya, sharing inspirasinya buat teman-teman semua. Keren banget. Nah, saya selalu biasakan setiap kali kita ada sesi, saya minta dari teman-teman, tolong ketik di chat box-nya satu kata yang menggambarkan apa yang teman-teman rasakan saat mengikuti sesi ini. Satu kata saja. Apa yang teman-teman rasakan? Apa yang teman-teman dapatkan saat mengikuti sesi ini? Satu kata sambil videonya disiapkan. Terima kasih. Tertohok. Ada yang sadar, berarti sebelumnya belum sadar. Sekarang udah sadar. Ya, terima kasih. Bersyukur kalau mendapatkan motivasi dan inspirasi. Terima kasih banget teman-teman. Dan terima kasih juga untuk semua doa buat Pak ID di ulang tahun kami yang ketiga.